Oke, bertemu kembali di mata kuliah pengantar arsitektur di minggu ke-13. Materi kali ini merupakan materi tentang metode perancangan. Mungkin bagi mahasiswa semester 1 beserta mata kuliah pengantar, metode perancangan yang dimaksud kali ini bukan sebuah metode perancangan arsitektur yang seperti merancang rumah atau merancang bangunan fungsional lainnya, tapi materi tentang metode perancangan ini adalah mendampingi atau sebagai pelengkap dari mata kuliah perancangan arsitektur 1. Karena di semester 2 nanti mahasiswa akan mendapatkan mata kuliah teori dan metode perancangan arsitektur. Dan di semester 3 akan mendapatkan teori dan metode perancangan tapak. Sehingga metode perancangan kali ini yang dibicarakan hanya tentang bagaimana sebuah ide itu bisa dieksekusi menjadi sebuah bentuk, sebuah pemikiran yang sederhana, merubah yang imajiner, yang abstrak menjadi sebuah bentuk, apalagi kemudian terkait dengan fungsi tertentu. Dalam kasus perancangan arsitektur 1, kasusnya adalah booth, sebuah pameran, booth produk, sebuah eksebisi atau sebuah pameran. Oke, kita coba lanjutkan. Apa itu metode sebenarnya? Method itu apa? Metode ada yang menyatakan kalau dalam noun-nya adalah a particular form of procedure to accomplishing. Jadi sebuah prosedur untuk accomplishing or approaching something, untuk mencapai sesuatu atau mendekati sesuatu. Terutama a systematic or established one, yang secara sistematis. Kemudian kalau itu dari apa yang kita dapatkan dari Google. Kalau dalam bahasa Indonesia kemudian muncul apa itu metode atau cara. Atau kemudian kalau kita kembalikan ke Webster sebagai sebuah kamus bahasa yang terpandang atau yang bisa menjadi acuan. Metode di sini dia sama, procedure or proses. Ada prosedur, ada proses. Kemudian di yang B ini a way atau teknik or process of or for doing something. A way, sebuah jalan, sebuah teknik, sebuah proses. Nah ini a body of skill or teknik. Jadi kemudian ada ordinary, arrange, develop, and classification. Jadi ada susunan, ada tahapan, ada cara untuk mencapai tujuan. Jadi mudahnya adalah saya sih selalu berpikir bahwa metode adalah rute yang akan kita tempuh, jalan yang akan kita tempuh. Kita bisa berjalan lewat jalan yang terjal atau jalan yang halus atau jalan yang singkat. Itu tergantung metode kita, tergantung cara kita mencapai tujuan itu, dan semua punya konsekuensinya. Kita lanjutkan. Kalau di dalam arsitektur atau buku arsitektur, mungkin yang paling bisa kita pelajari, yang mungkin salah satunya yang memang fokus di dalam desain metode adalah ini, karya Carl Jormaka. Dia menjabarkan, ini menarik dari buku ini, adalah this book explains various method of design architecture. Jadi ada bermacam-macam metode desain. Kenapa bermacam-macam desain? Karena throughout the world there is a good reason to argue that no one particular method can be declared the only correct one for every task.
Jadi kenapa bermacam-macam metode yang ditawarkan? Karena tidak ada atau banyak alasan, banyak argumen bahwa tidak ada satu cara, the only correct one artinya metode yang bisa menyelesaikan seluruh seluruh persoalan, seluruh tugas, seluruh perancangan. Jadi punya punya pendekatan, punya pemilihan metode juga punya pengaruh terhadap terhadap hasilnya. Dalam hal ini adalah hasil perancangan. Jadi ini yang coba disampaikan oleh Karl Čopraka ini. Jadi kalau kita perhatikan daftar isinya, ada yang coba mendekati secara geometri, tapi geometrinya adalah geometri yang berasal dari alam. Ada yang mendekati dari seni sudut pandang lain, terutama seni, yaitu seni musik. Jangan lupa ada seorang filsuf yang mengatakan arsitektur as a Flusen musik, quote, mengatakan arsitektur a Flusen musik. Kemudian ada yang rasional, melihat performa. Kemudian ada yang melihat ke belakang, kita mencoba mentipologikan. Apa itu tipologi nanti akan dipelajari di semester berikutnya terkait dengan mata kuliah teori dan metode perancangan bangunan atau teori dan metode perancangan arsitektur. Di situ apa fungsinya tipologi itu segala macam. Kemudian ada yang coba merespons site dengan pendekatan regionalisme atau kontekstualisme. Jadi banyak sekali, atau sekarang yang sering digunakan adalah parameter desain, atau kemudian nanti ini kebetulan buku yang agak lama, kalau buku sekarang mungkin bisa muncul AI dan segala macam seperti apa. Oke, kita pahami bersama bahwa metode di dalam arsitektur itu tidak single, tidak satu metode untuk menyelesaikan seluruh persoalan arsitektural. Itu yang perlu dipahami, bahwa metode kembali lagi asal muasalnya atau artinya adalah sebuah cara. Sebuah cara dalam pengertian tidak single, karena caranya bermacam-macam, tentu dengan konsekuensi yang bermacam-macam pula. Oke. Kalau di dalam desain proses atau architectural design proses memang ada tahapannya, ada pre-design, ada yang kemudian dari pre-design muncul ide, muncul gagasan, biasanya wujudnya pre-design, sketsa dan segala macam, kemudian dituangkan dalam skematik desain. Ini yang akan kita bicarakan. Dan biasanya di kampus selesai di tahap 2, skematik desain. Bagaimana kemudian mengeksplor alternatif desain, konsep alternatif desain, dan kemudian dimatangkan supaya bisa di design development. Dalam artian ini mulai terkait dengan gambar kerja dan segala macam, karena gambar kerja ini akan didevelop, akan disampaikan ke construction dokumen. Jadi benar-benar diselesaikan. Namun biasanya di dalam studio atau di dalam kampus biasanya selesai di pre-design dan schematic design. Caranya bagaimana, atau sudut pandang lain, bagaimana kemudian mencari ide atau memulai sebuah proses perancangan di dalam arsitektur. Kita coba mendefinisikan masalahnya apa. Dari definisi masalah tersebut mengkolek data, mengkolek informasi, mengumpulkan sebanyak mungkin informasi terkait dengan permasalahan perancangan. Kemudian ada brainstorming, kita bongkar data-data tersebut, kita bongkar data-data tersebut terkait dengan permasalahan, mana data yang bisa menunjang atau bisa menjadi landasan dalam sebuah proses desain, sebuah analisis terutama. Jadi yang gunanya brainstorming dan analisis. Kemudian dari analisis tersebut tersusunlah sebuah konsep yang kemudian biasanya dipahami sebagai penyelesaian permasalahan perancangan, develop a solution. Jadi ini kemudian menjadi sebuah jawaban terhadap permasalahan desain. Dari konsep yang tersusun, dicek kembali, di feedback kembali, diuji cobakan, sehingga muncullah improve.
Di dalam pekerjaan arsitektural, biro arsitek profesional biasanya improve-nya tidak hanya terkait dengan proyek ini, tapi juga menjadi catatan jika kemudian kantor ini atau biro ini mendapatkan proyek lain yang sejenis. Jadi ada seorang arsitek ternama mengatakan bahwa mana proyek yang paling bagus. Proyek yang paling bagus yang dilakukan adalah the next project. The good design atau the best design adalah next project. Karena selalu ada improve dari project yang sebelumnya. Oke, itu gambaran umum bagaimana sebuah proses desain di dalam arsitektur dan apa aja tahapan yang perlu kita perhatikan. Lalu bagaimana dengan perancangan arsitektur? Satu, kasusnya adalah sebuah pameran. Bagaimana kemudian itu bisa kita eksplor terkait dengan permasalahan ini, terkait dengan bagaimana mengumpulkan data, kemudian bagaimana menganalisis, apalagi kemudian dengan transformasi desain. Ada beberapa pendekatan. Salah satunya yang seperti di gambar ini, dari idea into form adalah ada yang coba menggunakan tubuh manusia sebagai ide dasar. Seperti gambar yang ini, gambar yang kiri ini, tubuh manusia kemudian ditransformasikan. Ide tubuh manusia, entah kesejukannya, entah arah hadapnya, entah orientasinya, entah kenyamanannya, dan segala macam, kemudian dimunculkan di dalam bangunan. Jadi bangunan kemudian sebagai analogi sebuah tubuh manusia. Atau yang kemudian contoh-contoh ini adalah analogi-analogi yang menjadi sumber inspirasi, menjadi idea dari arsitek. Contoh penyangga handphone ini atau gadget ini kemudian bisa muncul sebagai sebuah ide untuk bangunan, mungkin ini bangunan villa dan segala macam. Atau serangga kemudian bisa bentuk, ini mungkin analogi-analogi yang literal, analogi-analogi yang kemudian disampaikan apa adanya, tinggal penyesuaian dari strukturnya, dari materialnya, dan segala macam. Tapi idenya adalah benda-benda yang terlihat oleh seorang perancang, dalam hal ini arsitek. Seperti buku, kemudian diterapkan menjadi bentuknya seperti buku. Atau lipatan origami sebuah burung, kemudian muncul menjadi ide desain, apapun itu fungsinya. Jadi ini salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan dengan analogi tubuh manusia atau analogi benda-benda yang ada di sekitar si perancang itu. Namun ada hal yang mungkin yang coba saya ajukan di sini sebagai sebuah ide gagasan, pengembangan ide gagasan adalah the story, the power of story. Bagaimana ide cerita ini tertransformasikan ke dalam bentuk. Jadi bukan seperti analogi seperti ini, tapi ada sebuah kisah, sebuah narasi tertentu yang kemudian diangkat menjadi dasar proses perancangan arsitektur. The most powerful person in the world is the storyteller. The storyteller set the vision, value, and agenda of an entire generation. Jika kemudian storyteller ini dicoret, kemudian diganti dengan arsitek, the most powerful person in the world is the architect. The architect set the vision, value, and agenda for minimal bukan entire generation, tapi minimal untuk klien, untuk pengguna. Jadi seorang arsitek punya kewajiban untuk men-set up visionnya, men-set up value-nya, dan agendanya dari benda itu, dari proses, dari bangunan yang dirancang, apapun bentuk bangunannya. Bahkan elemen dari sebuah rumah, katakanlah yang mungkin remeh gitu, sebuah WC. Tapi ketika WC itu didesain sepenuh hati, punya vision, punya value, punya agenda tertentu, WC itu menjadi sangat menarik.
Saya ingat kata-kata almarhum Eko Prawoto. Jika seorang arsitek meletakkan hatinya sehingga dia mencintai sepenuhnya apa yang didesain, bahkan ketika dia mendesain toilet, WC, kamar mandi WC, itu akan sangat-sangat berbeda karena ada value di situ. Ini kekuatan narasi juga. Bagaimana seorang arsitek mampu meletakkan narasinya, idenya, visionnya, value-nya di dalam rancangannya. Oke, salah satu contoh karya yang narasinya cukup kuat, banyak sekali karya-karya arsitek yang ternama, yang punya value yang kuat. Tapi saya tertarik dengan karyanya Peter Zumthor ini, yang kemudian mendesain sebuah bangunan yang bukan bangunan permanen, artinya ini bangunan instalasi, katakanlah sifatnya sementara, tapi untuk memperingati ini, memperingati kejadian dibakarnya atau dihukumnya para penyihir di masa-masa itu. Di Norway punya kisah bahwa sekian banyak orang terpaksa dibunuh, terpaksa dibakar ketika dituduh sebagai seorang penyihir. Dan itu dimunculkan di karya ini. Hal yang paling sederhana adalah koridor ini. Inside the corridor, light bubble hang behind 91 windows to represent each of the men and women that were put to death during the witch trials. Jadi ini seperti gambaran atau lambang dari para penyihir yang dibunuh. Kalian teman-teman bisa mengeksplor karya ini. Di sudut ini ada kayak pembakaran bakaran gitu, kemudian ada cermin-cermin. Jadi sebuah karya yang benar-benar kemudian bercerita, sebuah karya yang benar-benar tidak hanya menampilkan fungsionalnya saja, fungsinya apa, tapi kemudian bangunan ini menangkap cerita, dalam hal ini cerita tentang dibunuhnya para penyihir, orang-orang yang dituduh penyihir. Kemudian dari cerita itu dieksekusi ke dalam desain, dan desain itu kemudian yang menceritakan kejadiannya. Jadi tidak perlu pasang sign, tidak perlu pasang speaker, tidak perlu pasang apa, tapi kemudian elemen-elemen arsitekturalnya kemudian bercerita di dalam karya ini. Konsepnya seperti itu. Jadi sebuah narasi yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk arsitektur, dan kemudian bentuk itu yang bercerita. Oke. Nah, apa sih itu narasi arsitektur? Narasi arsitektur adalah kisah yang diceritakan oleh sebuah bangunan, dalam tadi contohnya adalah karya Zumthor, tentang penggunanya atau tentang kliennya. Narasi ini dapat diekspresikan melalui berbagai elemen bangunan, seperti bentuk, material, referensi sejarah, apapun lah. Caranya bagaimana? Pertama, pasti riset, pasti penyusunan konsepnya, melibatkan pengumpulan informasi. Ingat tadi, ada pendefinisian, ada penentuan permasalahan perancangannya apa, kemudian collecting data, collect the information. Jadi pengumpulan informasi tentang situs, tentang pengguna, tentang konteks tempatnya. Si arsitek kemudian menggunakan informasi tersebut untuk mengembangkan konsep atau cerita yang akan memandu desain. Jadi ini persis seperti seorang novelis atau seorang cerpenis atau seorang seniman puisi. Jadi kumpulkan data, mengumpulkan, kalau bahasanya orang stand up itu keresahan-keresahannya, kemudian disusun cerita, dan cerita tersebut dikembangkan ke dalam bentuk arsitektur. Ini yang kemudian tahap kedua, pengembangan desain. Arsitek menyempurnakan desain, memastikan bahwa desain tersebut sesuai dengan narasi yang akan ditetapkan. Hal ini mungkin melibatkan pemilihan bahan, material bangunan, bentuk tertentu yang membantu menceritakan kisah tersebut. Setelah itu dipresentasikan. Ini yang akan dibahas juga di
video kali ini tentang schematic design, mempresentasikan atau mengkomunikasikan. Arsitek mempresentasikan desain dan narasi kepada klien, apapun, kepada pemangku atau siapapun kliennya. Hal ini dapat melibatkan pembuatan gambar, model, presentasi digital, dan segala macam. Karena intinya, seorang arsitek itu bercerita, seorang arsitek itu storyteller. Kasus Booth, kita bisa berangkat dari aktivitas seperti penjelasan di video sebelumnya tentang perancangan Booth. Awal yang paling yang perlu dilakukan adalah aktivitas, penentuan aktivitas. Skema ini bisa digunakan teman-teman mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa untuk menentukan sebenarnya booth kalian itu jenisnya seperti apa. Jenis semi-private conference space, jadi ada yang mempresentasikan produknya, jadi SPG-nya itu mempresentasikan bendanya, ya, mentransfer produk knowledge-nya ke calon pengguna, atau yang santai lah, experience, ngobrol dan segala macam, casual lounge. Kemudian ada yang seat atau presentation area, jadi booth-nya itu penuh dengan presentasi area. Ini khususnya untuk strategi booth yang kecil ya, strategic small booth design, karena saya dengar bahwa perancangan arsitektur 1 itu luas maksimalnya adalah 9 meter persegi. Jadi saya anggap sebagai sebuah small booth. Kemudian ada yang product display, seperti biasa ada displaynya. Kemudian si pengunjung akan mencoba melihat dan segala macam tanpa harus selalu didampingi. Berbeda dengan semi-private conference ini, si SPG akan benar-benar mempresentasikan. Di sini di display saja. Kemudian produk as art atmosphere, jadi benar-benar ada suasana khusus yang coba dibangun. Dan service place presentation. Beda dengan casual, ini lebih santai, ini ada seat, ini lebih ke berdiri, jadi tidak berdiri. Kemudian bagaimana kemudian si pengunjung itu dilayani, apakah duduk, apakah VIP, atau si SPG itu bersifat marketer, jadi mempresentasikan tentang branding dan segala macam. Jadi dot ini adalah bagaimana konsep atau pendekatan desain, pendekatan booth ini jenis seperti apa, kemudian para penggunanya seperti apa. Ini ada yang ideal, jadi warna hijau-hijau ini ideal, mungkin cocok, dan mungkin yang paling tidak cocok. Ya silahkan dibongkar sendiri, penjelasannya ada di website ini. Teman-teman bisa mencoba, rekan-rekan mahasiswa bisa mencoba melihat dan coba mencocokkan rancangannya cocok dengan atau idenya apakah sesuai. Jangan-jangan semi-private conference ini justru digunakan untuk branding message, karena beberapa nggak tepat, mungkin menurut ini nggak tepat, atau rental friendly karena sifatnya ini presentation. Oke. Silakan dibaca di ini untuk lebih jelasnya dan keterangannya, beberapa contohnya ada di situ. Saya tidak terlalu memperdalam aktivitas ini karena setiap mahasiswa punya preferensi khusus, punya permasalahan yang spesial. Kembali lagi, aktivitas, saya selalu mengatakan aktivitas adalah kunci dari keberhasilan seorang arsitek di dalam perancangan. Kenapa? Karena kalau aktivitasnya cukup detail dan si arsitek mampu mendefinisikan aktivitas tersebut di dalam bangunannya, itu akan sangat membantu, karena dari aktivitas ujungnya adalah sebuah besaran ruang, ujungnya adalah zonasi. Aktivitas yang berbeda akan dikelompokkan dalam aktivitas yang berbeda pula. Jadi perlu pendefinisian yang jelas terhadap aktivitas dan sifatnya sangat kasuistik, tidak bisa diterapkan untuk general. Oke, kita lompat berikutnya. Kemudian pada minggu lalu juga saya katakan sebagai identitas produk. Jadi booth yang 9 meter persegi mungkin bukan sesuatu hal yang rumit.
nampaknya kan hanya katakanlah 3 kali 3 meter. Yang penting aktivitasnya jelas, kemudian mampu diwadahi. Tapi jangan lupa, HUT ini dirancang untuk sebuah eksebisi. Bagaimana kemudian menarik calon pengguna supaya dia menoleh ke HUT kalian. Dan secara khusus orang dari jalur paham, oh ya ini punyanya merek A, oh ya ini punya produk A atau produk B dan segala macam. Ini tentang identitas produk. Apa itu identitas produk? Ada beberapa hal yang kita sedikit belajar dari ilmu marketing lah. Bagaimana seseorang alasan membeli sebuah produk itu apa? Karena dia suka atau karena dia paham terhadap produk. Ada identity value-nya. Bukan hanya karena berfungsi, tapi ada identitas. Kalau belajar Red Ocean, Blue Ocean, kita akan paham apa itu identitas. Identity value is a much of driver of sales as the productivity, utility, or price. Identity value is a reason that one product is more desirable than another, that fulfills the same function. Fungsinya sama-sama sepatu, tapi punya identitas tertentu, punya narasi tertentu ini. The identity value of product is found in the story. Ada story-nya. It's not typical story the brand tells. Kalau typical ya ujung-ujungnya utility. Tapi kemudian ada cerita, branding ini kaitannya dengan ada nilai kesejarahan tertentu umpamanya. Ada nilai bahwa brand ini punya peran besar di dalam sebuah pembangun masyarakat UKM seperti itu. Itu yang kita bisa explore lebih lanjut, dan itu nampak di dalam HUT-nya. Jadi bagaimana value dari produk itu bisa diangkat, jadi kaitannya dengan HUT juga, apa yang mau ditampilkan. Contoh ini juga bukan contoh yang sempurna, karena saya juga mengira-ngira. Game Valorant, saya yakin mahasiswa banyak yang menggunakan. Saya bukan gamer, saya hanya menyukai cerita-cerita di balik sebuah game-game. Valorant, idenya justru ide logonya yang saya suka gitu. Kenapa bentuknya dari bentuk V Valorant kemudian bisa bentuk seperti ini? Jadi ini ada alasannya. Ada bahkan pemilihan hurufnya, Greek tipografinya, ada left side of V vertical line dan segala macam. Dan ini cerita tentang Valorant itu sendiri, bagaimana online, multiple player dan segala macam. Jujur saya tidak terlalu paham, tapi yang menarik adalah justru ini. The meaning behind the Valorant emblem lies the visual representation of the game essence, the style. The geometric symbol form the trapezium forming the letter V. Ya, V ambil dari kata Valorant, juga ambil mungkin punya kata victory dan segala macam. Intinya kan ke sana. Kemudian tapi bagaimana kemudian bentuk V itu kemudian muncul sebagai sebuah logo. Itu yang serunya juga di situ. Ini. The geometric symbol form trapezium forming the letter V signifies sense, strength, and unity that convey the competitive nature of the game and the team-based aspect of gameplay. The unique games used for the games name evoke a sense of uniqueness and individuality. Kata-kata kuncinya strength, unity, uniqueness, individuality, reflecting the diverse character and ability di dalam game Valorant. Kemudian saya menemukan sebuah tugas dari portofolio seorang mahasiswa. Mahasiswa dari mana? Tapi dia mengeksplor cube
mengeksplor kubus yang kemudian dibentuk seperti ini. Jadi kubus dipotong, dicowak, kemudian diambil kerangkanya dan membentuknya seperti itu. Buat saya ini punya koneksi kuat dengan Valorant. Bentuk ini kemudian saya rotate dibalik, tinggal kemudian ini ditutup, muncullah V. Pada saat bersamaan ini juga memunculkan tadi strength karena ini kuat, jelas kerangka dari cube itu yang dieksplor. Ada unity karena saling terkait, kerangka satu dengan yang lain, punya karakter kuat dan punya kemampuan yang unik, individual uniqueness dan individuality. Masing-masing kerangka itu punya kemampuan, punya uniqueness, pada saat bersamaan juga bersatu. Jadi cerita ini sepertinya nyambung dengan apa yang dikerjakan. Ini dua hal yang sangat terpisah, dua hal yang sangat tidak bertemu, tapi kemudian ketika saya coba bongkar, ketika saya coba pelajari, kok ada kesamaan ketika bentuk ini diputar, dirotate, dia bisa menjelaskan apa itu Valorant minimal itu. Ini contoh yang sangat kasar, bahkan ini masih idea, bentuk ide saja, belum dieksekusi dengan fungsi, bentuk dieksekusi dengan aktivitas segala macam. Tapi kemudian bentuk dasar ini bisa kita temukan dengan aktivitas. Aktivitasnya apa? Apakah di dalam cube yang sudah bertransformasi ini akan memunculkan atau ingin menunjukkan tadi kembali ke ini, apakah casual launch atau product display environment. Jadi memahami Valorant seperti apa. Itu bisa kita explore lebih lanjut di dalam bentuk ini. Itu contohnya. Contoh kasus lengkap dengan prosesnya, ada narasi, ada proses transformasi yang kemudian bisa kita temukan antara narasi dan bentuk transformasi bentuk ini. Dan kita bisa melihat setiap, saya menyukai proses transformasi dari logo produk apapun. Bagaimana Apple awal mulanya logonya sangat rumit menjadi sangat sederhana, sangat clean, seperti kalau kita lihat semua logo di akhir-akhir ini sangat simpel, sangat sederhana, tapi powerful secara message. Itu yang bisa diangkat menjadi dasar di dalam sebuah proses perancangan. Mengambil esensi dari cerita kerumitan, cerita proses transformasi, cerita kesejarahan perkembangan sebuah logo brand, itu juga bisa menjadi sebuah dasar atau menjadi sebuah ide ketika membongkar atau ketika harus merepresentasikan brand tersebut di dalam sebuah booth pamerannya atau sebuah booth untuk kuliner. Wendy's ini bisa kita lihat bagaimana Wendy's dulu tertulis seperti ini, tinggal sekarang logo seorang perempuan berkepang dua seperti ini. Itu yang mungkin bisa menjadi ide dasar dalam sebuah proses perancangan booth. Dan secara mudahnya, atau kalau mau kebingungan proses transformasi, silakan baca buku Dekaching ini, terutama di transformasi form. Ada dimensi, transformasi dimensi, ada subtraktif, adektif, dan segala macam. Ini yang dasar. Kalian bisa mengembangkan lebih lanjut. Lalu dari proses narasi, proses transformasi, how to communicate the structural concept tadi. Itu yang kemudian kita kenal dengan proses komunikasi di dalam arsitektur. Karena komunikasi arsitektur tidak hanya ini, desain express his or her ideas. Tidak hanya mengekspresikan idenya, tapi kemudian berlanjut sampai pada instruksi
ke kontraktor, ke tukang. Jadi ingat-ingat ya, komunikasi di dalam arsitektur tidak hanya sekedar menyampaikan ide, tapi juga harus dipahami ide tersebut, bahkan ketika profesional ya sampai ke builder, sampai ke kontraktor. Oke, itu ide dasarnya. Komunikasi dalam arsitektur itu gambar, itu grafik, itu skematik. Yang kemudian ini contohnya, nanti kita akan lihat. Ini yang akan saya minta mahasiswa akan membuat sebuah poster. Mungkin poster ini terkait untuk rumah, tapi kita coba bongkar. Kita sama-sama bongkar apa aja yang tersaji di dalam satu poster ini. Khusus dalam kaitan dengan metode dari idea sampai ke form. Untuk menjadi landasan mahasiswa untuk proses perancangan arsitektur satunya. Yang kalau kita potong di bagian sini, kita coba potong. Ini adalah proses transformasi. Ini bentuk tapaknya. Kemudian ini bagian atau luasan tapak yang boleh terbangun. Di-split menjadi dua terkait dengan fungsinya. Fungsi karena ini rumah, fungsi yang publik, fungsi yang service, dan fungsi yang private. Dua, kemudian disilangkan, saling menyilangkan, dan kemudian diangkat untuk membedakan tadi aktivitas tadi. Kenapa disilangkan? Kaitannya dengan ini. Kaitannya dengan cahaya matahari yang harus masuk ke dalam ruangan. Kenapa cahaya matahari harus masuk? Kaitannya dengan urban farming. Kenapa urban farming? Karena untuk menyelesaikan permasalahan ini. Permasalahan perkotaan. Sehingga usulan dari si arsitek perancang ini, bangunan rumah ini harus mampu mengkonservasi air hujan, harus mampu mengkonservasi air buangan, harus mampu mengkonservasi air kotoran, dan kemudian terutama konservasi energi, plus tahanan pangan. Jadi itu yang kemudian kenapa harus silang, kenapa bentuk rumah itu tidak konvensional, tapi justru silang. Bentuk X ini bukan serta-merta ingin beda, tapi punya reason. Nah, reasonnya ini yang ditampilkan. Prosesnya ini yang ditampilkan. Bagaimana prosesnya. Dan bagaimana proses itu punya reason, punya alasan. Lalu narasi apa yang ingin disampaikan dengan bentuk X ini. Kemudian bentuk ini selanjutnya lah. Ada pembagian ruang, kemudian besaran ruang sesuai dengan aktivitas dan segala macam. Itu nanti di semester berikutnya. Tapi yang penting adalah proses transformasi ini sistematis. Ada proses transformasi, ada alasannya, dan ada tujuannya. Ada cerita yang ingin diselesaikan, ada masalah yang ingin diselesaikan melalui karya arsitektur. Oke, ini contoh pertama. Contoh kedua adalah ini, We House ini. Apa yang bisa kita lihat? Bagaimana proses transformasinya mirip. Ini tapaknya. Ini kemudian karena tapaknya berada di perkampungan yang cukup padat, sehingga ini hanya celah, perlu celah dan segala macam. Ada jalur sirkulasi yang digunakan secara universal. Bagian bawah terhadap rak dan dapur dan segala macam. Pembagian ruang berdasarkan aktivitas. Kemudian ada bordes. Sehingga muncullah dua gugus massa ini. Dan apa narasi yang mau dibangun dari bentukan. Mirip dengan contoh yang pertama tadi. Ada permasalahan perkotaan yang besar. Kebisingan, kebanjiran, kelembapan, kesehatan, dan kreasi. Ini kemudian dicoba ditipologikan dan segala macam. Usulannya adalah, ceritanya adalah kemudian bagaimana membangun sebuah urban house. Bangunan di sebuah kawasan perkotaan yang padat. Dengan catatan bahwa dia harus memahami konteks tapak arsitektur berada di tropis lembab. Sehingga munculnya adalah arsitektur tropis dan segala macam. Itu secara teknis, tapi kembali lagi.
karena ini perancangan arsitektur 1, proses transformasinya jelas. Ada narasi yang mau disampaikan. Bentuk itu punya cerita. Kenapa bentuknya bentuk seperti ini? Ada reasonnya, ada alasannya, dan ada tujuan. Tujuannya adalah urban house. Tujuannya adalah meminimalisir atau bahkan menyelesaikan minimal di tapak ini permasalahan kebisingan, banjir, kelembapan, kesehatan, dan kreativitas. Itu. Ini contoh kedua. Contoh ketiga, yang lebih rumit, mungkin lebih rumit, tapi kemudian kita bisa lihat transformasi desainnya ini sederhana. Dari bentuk dasar rumah, kemudian ada proses transformasi perubahan bentuk, kenapa sampai diangkat dan segala macam. Ada bahasa, identitas visual, jadi bentuk segitiga ini tetap dipertahankan. Bentuk atapnya menjadi fokus utama. Kemudian penggunaan material lokal. Lalu ceritanya apa? Narasinya apa? Ini narasinya. Ada kebutuhan cagar budaya, ada kebutuhan cagar alam, kemudian harus ketemu dengan pariwisata. Ada cerita tentang tapaknya, jalannya kemana, pencapaiannya seperti apa, dan segala macam. Jadi ini informasi yang kemudian di-create, dikemas menjadi sebuah narasi. Informasi menjadi narasi yang kemudian menjadi dasar dalam sebuah proses perencanaan arsitektur. Dalam hal ini adalah transformasi bentuknya. Bentuk dasarnya, bentuk rumah yang ada di sekitar, ya bentuknya seperti ini. Tapi kemudian arsitek berperan di dalam proses itu. Ada beberapa penyesuaian. Kenapa demikian? Mungkin karena untuk mengakomodasi pintu masuk. Ada cerita apa di balik itu? Kenapa materialnya seperti ini? Ini ceritanya di sini. Jadi di dalam sebuah poster itu jelas. Ada gambarannya, skematik. Ini yang disebut dengan skematik desain. Di dalam poster ada wujudnya, ada cerita transformasinya, ada narasi yang mau dituju. Ini narasi tujuan seperti apa? Ada narasi latar belakang. Contoh Valorant tadi, saya mencoba mengambil esensi atau mengambil interpretasi penulis terhadap logo Valorant, kemudian logo tersebut ditransformasikan ke dalam sebuah proses transformasi bentuk. Logo kemudian menjadi dasar dalam sebuah proses transformasi. Jadi antara cerita, antara narasi yang dikembangkan sampai ke produk itu punya satu kesatuan ide, punya benang merah, punya keterkaitan. Sehingga bentuk-bentuk yang dihasilkan itu bukan bentuk yang lepas, tapi bentuk yang punya cerita, bentuk yang punya value tadi. Identity of produknya. Ini adalah salah satu poster atau salah satu diagram yang paling saya suka. Parc de la Villette di Prancis, Paris. Bagaimana sebuah kubus dieksplod, defragmentation, kemudian deconstruct. Ini poster yang menceritakan 3 tahapan ini. Itu bagaimana berikutnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bagaimana sebuah bentuk kubus tertransformasikan. Tapi kemudian ada narasi besarnya. Bicara dekonstruksi tidak lepas dari, terutama kasus ini tidak lepas dari pemikiran filsafat Derrida. Sehingga narasi besarnya ya silakan baca dekonstruksi Derrida. Kemudian untuk paham materi ini, tapi minimal di pertemuan kali ini, video kali ini, bahwa bentuk kubus ini sudah mengalami ledakan, fragmentation, dan deconstruction.
distruktur ulang kan, disusun ulang setelah di exploitation dan di fragmentation. Architect is not based on the concrete or steel and the element of the soil. Is based on wonder. Bagaimana wonder kalian, bagaimana wonder rancangan kalian. Bahkan di kasus yang paling sederhana, mungkin sederhana, sebuah boot. Tapi keterkejutan, keterkaguman bisa muncul di dalam itu. Is based on, jadi narasi yang membuat kata wonder ini sangat powerful. Silakan berkreasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat bekerja.